Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah metodologi penelitian akan menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Reliabilitas Penelitian yang beranggotakan 1. Lu'lu' Nur Hidayati, NIM 203121048, 2. Istiqomah Nur Baiti, NIM 203121060, 3. Anissa Aulia Rizky 203121062. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai pengertian reliabilitas. Yang kedua, jenis-jenis reliabilitas. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang keempat, metode pengujian reliabilitas instrumen pendidikan. Dan yang kelima, kriteria atau patokan penerimaan reliabilitas. A. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nur 1987 halaman 47 mengatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut beberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z. Relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekivalen. Azwar tahun 2003 halaman 176 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakteristik utama instrumen pengukuran yang baik. Arifin tahun 1991 halaman 122 menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan kekeliruan dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Sujana tahun 2004 halaman 16 menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Jali tahun 2000 halaman 81 menyatakan bahwa reliabilitas dibedakan atas 2 macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir. Reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Jali tahun 2000 halaman 81 menyatakan bahwa reliabilitas konsisten gabungan butir berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes. Hal ini dapat diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap objek ukur yang sama, butir yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan butir yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa terhadap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil ukur butir yang suatu tidak kontradiksi dengan hasil ukur butir yang lain. Jika terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui butir yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui butir yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, tidak reliable dan tidak dapat digunakan untuk mengungkap ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek ukur.
Kalau hasil pengukuran pada bagian objek ukur yang sama antara butir yang satu dengan butir yang lain saling kontradiksi atau tidak konsisten, maka kita jangan menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur atau tes yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliabel terhadap objek yang diukur. B. Jenis-jenis reliabilitas. Walizar tahun 1987 menyebutkan bahwa ada dua cara umum untuk mengukur reliabilitas, yaitu yang pertama, reliabilitas stabilitas, menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua, reliabilitas ekivalen, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat. Menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekivalen pada waktu yang sama bisa menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah. Cara ini seringkali dipakai dalam survei. Apabila satu rangkaian pertanyaan yang mengukur satu variabel dimasukkan dalam kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dibagi dua bagian persis lewat cara tertentu. Pengacakan atau pengubahan sering digunakan untuk teknik belah tengah ini. Hasil masing-masing bagian pertanyaan diringkas ke dalam skor, lalu skor masing-masing bagian tersebut dibandingkan. Apabila kedua skor itu relatif sama, dicapailah reliabilitas belah tengah. C. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Jumlah butir soal. Banyaknya soal pada satu instrumen berpengaruh pula pada derajat reliabilitasnya. Semakin banyak soal, maka tes yang bersangkutan cenderung reliabel. Selanjutnya, homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama jumlah butir soalnya tetapi berbeda isinya akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda pula. Lalu, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian, keserakaman kondisi ketika tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliabel daripada soal-soal dengan sangat sukar atau sangat mudah. Selanjutnya, heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka cenderung menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Lalu, motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi reliabilitas. Individu yang tidak memiliki motivasi akan mengerjakan instrumen dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Yang terakhir, variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas, variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi, seperti bentuk pilihan ganda yang cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk benar salah. Kemudian yang keempat yaitu metode pengujian reliabilitas instrumen pendidikan.
Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas, antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi memiliki beberapa teknik uji yang berbeda yang terdiri dari uji split half, GR20, GR21, dan alpha crown patch. Yang pertama yaitu tes retest atau tes ulang. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan tes retest dapat dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi produk momen untuk mencari koefisien korelasinya. Rumus korelasi produk momen yaitu RXY sama dengan N dalam kurung sigma XIYI min sigma XI dikali sigma YI per akar dari N dalam kurung sigma XI kuadrat min XI kuadrat dikali N dalam kurung sigma YI kuadrat min YI kuadrat, di mana RXY merupakan koefisien korelasi produk momen, N jumlah responden, XI skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Signifikasi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk momen. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel pada tabel R produk momen, di mana RI lebih besar daripada RT. Kemudian, setelah nilai uji T hitung diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel. Nilai T tabel yang digunakan disesuaikan dengan signifikasi penelitian yang digunakan. Derajat kebebasan atau DK merupakan hasil jumlah responden dikurangi 2 atau DK sama dengan N-2. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan pengujian instrumen penelitian apakah reliable atau tidak. Yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. HO, jika pengukuran pertama dan pengukuran kedua tidak konsisten atau tidak reliable. HA, jika pengukuran pertama dan pengukuran kedua konsisten atau reliable. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi, yakni alfa sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, kaidah pengujian, jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka HO diterima. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka HO ditolak. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung R hitung dan R tabel. Yang pertama menghitung R hitung, di mana rumus R hitung yaitu N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali akar dari N dalam kurung sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat, di mana X merupakan skor pengamatan pertama, Y skor pengamatan kedua, N jumlah responden. Kemudian menentukan nilai koefisien korelasi atau R tabel dapat dilihat pada tabel produk momen dengan ketentuan R, alfa, N-2. Kemudian langkah yang kelima yaitu membandingkan D tabel dan R hitung, dan yang keenam membuat keputusan. Kemudian untuk contoh dapat dilihat pada makalah dan didapati R hitung yakni 0,34 dan R tabel pada produk momen yakni 0,632. Karena R hitung lebih kecil atau kurang dari R tabel, maka pengukuran pertama dan kedua tidak konsisten atau instrumen tidak reliable. Kemudian uji yang kedua yaitu ekuivalen atau paralel. Uji reliabilitas menggunakan uji ekuivalen dilakukan dengan mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding. Percobaan itu hanya dilakukan sekali pada responden yang sama, waktu yang sama, tetapi dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Pengujian koefisien korelasi dan signifikannya dilakukan seperti pada uji tes retest.
Uji ekuivalen merupakan dua buah tes yang memiliki kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Reliabilitas instrumennya dihitung dengan mengkorelasikan data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Dua buah tes yang paralel misalnya bahasa Inggris seri A yang akan dicari reliabilitasnya dan tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Setelah itu, hasil keduanya dikorelasikan. Koefisien korelasi dari kedua tes inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas tes seri A. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut dapat dikatakan reliable. Kemudian yang ketiga yaitu internal konsistensi yang dilakukan dengan mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian yang dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20, KR21, dan teknik Alpha-Cronbach. Kemudian hasil pengujiannya dianalisis dengan teknik tertentu sesuai dengan jenis instrumennya. Yang pertama yaitu Spearman-Brown atau split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dan genap dihitung menggunakan rumus product moment. Kemudian, koefisien reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Spearman-Brown. Rumus Spearman-Brown yakni RI sama dengan 2 dikali RB per 1 plus RB, di mana RI merupakan reliabilitas internal seluruh instrumen dan RB korelasi produk moment antara belahan ganjil dan belahan genap. Kemudian untuk contoh dapat dilihat pada makalah yang mana diketahui bahwa RB adalah negatif 0,479 yang baru menunjukkan reliabilitas separuh tes. Oleh karenanya kemudian dihitung reliabilitas instrumennya dengan menggunakan rumus Spearman-Brown dan didapati hasil 0,676. Kemudian yang kedua yaitu KR20 dan KR21. Teknik KR merupakan singkatan dari teknik Kuder-Richardson yang uji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Ketika instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20, di mana rumusnya yaitu RI sama dengan K per K min 1 dikali ST kuadrat min sigma PI dikali QI per ST kuadrat, di mana RI merupakan reliabilitas internal instrumen, K jumlah item soal dalam instrumen, PI proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, QI diperoleh dengan cara 1 dikurangi PI, kemudian ST kuadrat merupakan varians total yang dicari menggunakan rumus sigma X min X bar kuadrat per N, di mana X adalah nilai setiap soal dan N merupakan jumlah responden. Kemudian, jika instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya menggunakan rumus KR21, yang rumusnya adalah RI sama dengan K per K min 1 dikali 1 min M min K min M per K dikali ST kuadrat, di mana RI yaitu reliabilitas internal instrumen, K jumlah item soal dalam instrumen, M rata-rata skor soal, dan ST kuadrat varians total. Untuk contoh dapat dilihat di makalah yang didapati nilai M yakni 2,91, ST kuadrat 37,433, K 10, kemudian dimasukkan ke dalam rumus
KR21 dan didapati hasil yaitu 1,1045. Kemudian yang ketiga yaitu Alpha-Cron-Benz merupakan pengujian reliabilitas yang menggunakan uji Alpha-Cron-Benz yang dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Misalnya essay, angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cron-Benz yaitu RI sama dengan K per K-1 dikali 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat, di mana RI merupakan koefisien reliabilitas Alpha-Cron-Benz, K jumlah item soal, sigma SI kuadrat jumlah variance score tiap item, dan ST kuadrat merupakan variance total. Rumus untuk mencari variance item dan variance total yakni SI kuadrat sama dengan JKI per N min JKS per N kuadrat. Kemudian untuk mencari variance total, ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat per N dikurangi sigma XT dikuadratkan per N kuadrat. Kemudian harga variance butir dan variance total tersebut dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas Alpha-Cron-Benz. Kriteria atau patokan penerimaan reliabilitas. Seberapa besar koefisien reliabilitas pada instrumen penelitian pendidikan dapat diterima tergantung dari kebijakan peneliti untuk menentukannya secara pasti. Namun, dapat dikatakan bahwa semakin besar koefisien reliabilitas tersebut apabila digunakan berulang-ulang. Sebenarnya, sudah terdapat banyak pakar yang mengemukakan kriteria atau patokan koefisien reliabilitas. Ada yang menyatakan bahwa tes dipandang handal jika koefisien reliabilitas sekurang-kurangnya 0,80. Menurut Ken Jelosi tahun 1990, halaman 34. Sedangkan Litwin tahun 1995, halaman 31 menyatakan bahwa koefisien reliabilitas 0,70 atau lebih biasanya dapat diterima sebagai reliabilitas yang baik. Untuk itu, peneliti dapat mengambil salah satu patokan yang telah dikemukakan pakar-pakar tersebut. Tentunya disertai argumen yang mendasarinya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.